Mari kita berdoa. Tuhan adalah Yesus Allah kami, Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan saja menyelamatkan kami, memberikan jaminan hidup kekal, tapi di dalam dunia ini pun selagi kami masih ada, Tuhan berikan perlindungan dan pemeliharaan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami merenungkan firman-Mu, berkati firman-Mu yang hamba-Mu sudah siapkan. Kiranya Engkau menyembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, Engkau yang berkata-kata bagi umat-Mu, supaya setiap firman Tuhan yang keluar tidak berlalu begitu saja, menjadi berkat, menjadi rema, dan dapat kami imani kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami, dan kami diberkati oleh Tuhan karena melakukan firman-Mu. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, yang kecil yang besar, siapapun yang hadir Tuhan Yesus, percaya Roh Kudus tidak terbatas untuk memberikan pengertian. Karena itu firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dapat mereka terima Tuhan, dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk bagi saudara. Terima kasih untuk kesempatan Pak Alki dan seluruh majelis yang memberikan waktu untuk boleh berbagi renungan di pagi hari ini. Oke, tema kita hari ini adalah menabur walau kekurangan. Amin. Jadi kita diajar untuk menabur walaupun sebenarnya kita adalah orang yang kekurangan. Saya percaya jemaat dan anak muda dan yang sudah berkeluarga yang ada di tempat ini rindu diberkati Tuhan dalam hal keuangan. Amin. Atau ada di tempat ini ya sudah hidup begini-begini aja, susah-susah aja. Ada? Saya percaya, saya pun rindu saudara diberkati dalam hal keuangan. Karena ada yang mengatakan memang uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu perlu uang. Jadi karena itu kita harus belajar bagaimana supaya kita mengalami progres, mengalami kemajuan dalam hal keuangan. Ya, banyak kebutuhan, banyak keperluan, semuanya memerlukan uang. Tetapi ada hal yang perlu kita pelajari supaya Tuhan memberkati kita dalam hal keuangan. Sekali lagi, ada yang mau di sini jemaat susah-susah aja? Ada? Bukan angkat tangan, angkat kaki. Salah. Saya percaya, termasuk saya, siapapun di dalam dunia ini tidak pernah mengatakan soal uang cukup. Pasti selalu ingin yang terbaik lebih dalam hidupnya. Karena itulah kita belajar tetap menabur walau dalam kekurangan. Apakah semua jemaat di sini sudah menjadi jemaat yang kaya raya? Nah, itu makanya penting tema ini, ya kan? Nah, Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, menabur kalau kita dalam kondisi keuangan yang melimpah mungkin mudah. Setuju? Kalau kita ditantang untuk menabur, misalkan untuk pembangunan gereja atau untuk pelayanan untuk hamba Tuhan, kalau kita memiliki uang lebih, mungkin kita tidak perlu berpikir sekali dua kali. Mungkin kita akan langsung mudah untuk memberikan menabur. Saat mungkin datang hamba Tuhan atau siapapun bertugas untuk datang ke rumah kita, mungkin kita tidak perlu berberat hati untuk memberikan taburan sebab kita memiliki tabungan lebih. Setuju ya? Tetapi sebaliknya, manakala kita dalam kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja, lalu datang lagi, misalkan katakanlah untuk pembangunan gereja atau untuk mendukung pelayanan misi dan lain sebagainya, mungkin kita akan berpikir 2-3 kali. Karena kita juga sedang dalam kondisi kesulitan. Ya kan? Saya udah susah datang lagi nih. Kan nggak enak. Saya juga lagi bergumul kok datang lagi. Ini bisa menjadi gejolak dalam hidup kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar kepada beberapa peristiwa di Alkitab. Karena mereka juga ternyata diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Karena mereka menabur bukan saat kelimpahan, tetapi justru saat kekurangan. Karena mereka menabur dalam kekurangan, karena mereka menabur dalam keterbatasan, itu mendatangkan berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Berkat berkelanjutan, berkat melimpah dalam hidup mereka. Justru itu mereka alami saat mereka menabur dalam kekurangan. Karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, kita ditantang melalui pemberitaan firman Tuhan ini untuk berani menabur dalam kondisi kekurangan keuangan supaya hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Jangan hanya mau berkatnya, tapi ada bagian kita, bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar lagu ini, nanti diputar sama Joe. Pernah dengar saudara mendengar lagu ini? Allahku kan memenuhi. Putar Joe. Mari kita simak ya.
kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupkan kebutuhanku di dalam Kristus. Dari yang mustahil bagi Dia, dan segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sama-sama. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Cukup Jo, cukup. Yang mustahil bagi Dia saja segala perbuatannya. Oke, cukup ya. Mari kita buka Filipi 4 ayat 19. Dari sinilah kutipan daripada lagu itu. Saya katakan di sini, coba kita lihat Filipi 4 ayat 19, sama-sama kita buka kitab kita ya. Kali ini suaranya harus lebih pelan supaya tahan sampai habis sesi khotbah ini. Kalau nanti digas habis dari perjalanan. Jadi suaranya harus diirit. Mari kita baca Filipi 4 ayat 19. 1, 2 ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam. Ini adalah kutipan daripada lagu tadi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah doa Rasul Paulus ketika dia di penjara sedang mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi. Kemudian dia berdoa, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi di dalam doa Rasul Paulus, dia berdoa bahwa jemaat di Filipi diberkati dan dipelihara oleh Tuhan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan. Allah yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dalam doa Rasul Paulus dari dalam penjara, dikatakan itulah yang memberkati, itulah yang memelihara, itulah yang mencukupkan. Bayangkan bagi saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang mencipta langit dan bumi, yang menjadikan segala sesuatu hanya dengan firman, langit dan bumi adalah miliknya, itu yang memberkati dan memelihara jemaat di Filipi. Enak enggak? Enak. Kita itu bergantung kepada orang tua, walaupun dalam kondisi keterbatasan. Kalian mahasiswa senang kalau ada kiriman. Setuju? Apalagi ini adalah Allah yang tidak terbatas dalam segala hal. Dia yang memberkati, Dia yang memelihara, Dia yang mencukupi, sesuatu yang luar biasa. Tetapi kutipan nats ini dan yang dinyanyikan dalam lagu tadi itu tidak otomatis terjadi begitu saja saat kita menyanyikan dan saat kita mengucapkan hanya dalam perkataan. Yes, Allahku akan memelihara hidupku dengan segala kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Tapi tidak akan terjadi begitu saja walaupun kita mengaminkannya. Ada prasyarat yang harus kita lakukan. Apa itu? Menabur dalam kekurangan. Kenapa kita bilang seperti ini? Coba kita balik ke Filipi 3 ayat 14. Filipi 4 ayat 14. Satu orang membaca 14-15. Satu orang membaca, kawan dengan bersuara keras. Filipi 4 ayat 14-15. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan itu. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu.
Saya baca di dalam ayat 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Rasul Paulus sebelum dipenjara dalam melakukan tugas misi dan penginjilan, dalam melakukan tugas penginjilan yang menjangkau jiwa-jiwa, itu memerlukan dana, setuju? Itu memerlukan uang, setuju? Tapi siapakah yang melakukan taburan terhadap Rasul Paulus dalam melakukan tugas penginjilannya? Jemaat di Filipi. Siapakah jemaat di Filipi? Mereka itu bukan jemaat yang kaya. Mereka itu bukan jemaat yang melimpah dalam hal keuangan. Tetapi walaupun dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi secara ekonomi masih di bawah, itu tidak menghalangi niat mereka untuk menabur mendukung pelayanan Rasul Paulus. Dikatakan di sini bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tetapi berulang-ulang taburan terhadap untuk mendukung pelayanan Rasul Paulus itu dilakukan. Jadi anak-anak Tuhan, anak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar kepada jemaat di Filipi, ternyata untuk menabur dalam hal keuangan tidak perlu menunggu kita harus ada dulu melimpah secara keuangan. Amin. Tidak perlu menunggu harus dompet kita tebal dulu. Kalau kita ada niat, ada kerinduan untuk menabur, sekalipun kita dalam kondisi kekurangan, percayalah, kalau niat itu sudah ada, pasti kita mau untuk melakukannya. Jemaat di Filipi bukanlah jemaat yang kaya, bukanlah jemaat yang melimpah secara ekonomi. Tetapi Alkitab kita Filipi berkata, mereka mendukung pelayanan Rasul Paulus bukan hanya sekali 2 kali, tetapi berulang-ulang. Itulah yang memenuhi kebutuhan Rasul Paulus selama melakukan pelayanan misi. Karena itulah muncullah nats ini. Kenapa muncul nats ini? Karena Rasul Paulus melihat jemaat di Filipi sudah berkorban memberi yang terbaik dari kekurangan yang mereka miliki. Maka di penjara, ketika Paulus sudah di penjara, dia berdoa memuji Rasul jemaat di Filipi. Dia berkata, Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Wajar nggak Rasul Paulus berdoa demikian? Wajar. Karena jemaat di Filipi sudah berkorban, berjuang memberi yang terbaik untuk mendukung pelayanan misi yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin diberkati dalam hal keuangan, maka belajarlah menabur. Belajarlah kita mendukung dalam hal keuangan untuk pelayanan misi. Misalkan, kalau ada misi di pedalaman, kita diperlukan untuk mendukung dalam hal materi, beri dukungan. Amin. Kalau ada pelayanan pengembangan pelayanan di gereja, kita diperlukan untuk mendukung, beri dukungan. Amin. Jangan selalu berkata, aku ini adalah masih dalam kekurangan, masih dalam keterbatasan. Kalau pola pikir yang demikian selalu kita gunakan, lalu kemudian kita tidak mau menabur memberi yang terbaik, maka selama itu tidak ada jaminan kita diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita berkata, Tuhan pasti pelihara saya, Tuhan pasti bela saya, cukupkan kebutuhan saya. Tapi ingat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Jangan menunggu kaya dulu. Tetapi apa yang kita miliki, seberapa yang kita miliki, beri yang terbaik untuk mendukung pelayanan. Amin. Bayangkan saudara, Allah yang kaya dalam segala hal, pencipta langit dan bumi, itu yang memberkati dan memelihara kita. Pasti percaya ada progres, ada kemajuan. Kalau kita lihat misalkan dalam kitab Roma, Yesus saja yang paling berharga mau mati berkorban di atas kayu salib untuk membenarkan kita orang berdosa. Katanya dalam kitab Roma, maka segala sesuatu yang kita perlukan dalam Kristus Yesus pasti diberikan. Tapi ingat, jangan menjadi jemaat yang pasif. Amin. Apa yang menjadi kebutuhan pelayanan di tempat ini dari saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau saudara ingin diberkati dalam hal keuangan, menaburlah, beri yang terbaik. Amin. Kalau saudara misalkan mahasiswa dapat beasiswa, ya kan? Jangan habiskan hanya untuk beli jajanan. Mulai pikirkan apa yang bisa kupersembahkan untuk Tuhan, tetapi taburlah di mana saudara beribadah. Kalau kita memberikan, walaupun sebenarnya secara kalkulasi ekonomi kita juga masih butuh, tapi kalau kita lakukan dengan iman, kalau kita lakukan dengan konsisten, percayalah, bukan saya yang mengatakan. Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah dalam nama Kristus Yesus, bukanlah Allah yang pernah kekurangan. Dia pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Alam semesta kepunyaannya, langit dan bumi tumpuan kakinya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, miliki keberanian, miliki kerinduan untuk menabur walaupun masih dalam kondisi kekurangan. Amin. Boro-boro Pak, saya aja masih kurang. Nah,
Itu bukan filsafat, itu pola pikir kita yang lama. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan ini, mulai bertindak supaya kita diberkati Tuhan dalam hal keuangan. Mau menabur? Boro-boro Pak, saya aja persembahan udah saya tukar Pak. Tadinya udah langsung sengaja pergi ke warung, tukar menjadi uang-uang 2.000, ya kan? Kalau kita baca dalam Mazmur, bahkan sebenarnya dari rumah pun udah dipersiapkan yang terbaik untuk dibawa ke rumah Tuhan. Tapi Pak di jalan saya pikir lagi Pak, saya tukar lagi. Ya, jadi kita belajar kepada jemaat di Filipi, berilah dengan konsisten walaupun kita masih kondisi kekurangan. Kalau kita yang menabur, percayalah kita yang diberkati Tuhan. Isa na manuan, itu na dapotan. Moloy mana manuan nasing dapotan na manak ko, kan? Nah, yang kedua, kita belajar kepada janda di Sarfat. Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 17. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 10. Satu orang baca minta tolong. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ya, coba kita lihat. Janda dalam konteks perjanjian lama dikategorikan sudah kelas bawah. Kan begitu kan? Apalagi nanti kalau kita lihat janda ini adalah orang yang kesusahan. Makanannya aja tinggal hanya itu katanya. Kalau dimakan langsung habis katanya. Tapi kita lihat ada tantangan datang dari seorang Nabi Elia. Coba baca ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Lanjut. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan Mati. Tinggal berapa katanya? Segenggam tepung dan dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau mereka makan juga hari itu juga mereka akan mati karena tidak ada lagi kebutuhan berikutnya. Mereka dalam kondisi krisis. Janda ini kasihan saudara, ya kan? Tetapi apa yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan? Di waktu berikutnya Alkitab mencatat ternyata mereka mengalami mujizat kelimpahan yang luar biasa. Kenapa? Karena waktu Nabi Elia berkata, "Cobalah buatkan bagiku terlebih dahulu, kemudian bagi anak-anakmu." Padahal perempuan ini menjawab, "Kalau kami buat, nanti apa lagi untuk kami mati." Tapi coba kita lihat di ayat 13. Satu orang baca. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Amin. Apakah dilakukan oleh perempuan itu? Jawab 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bayangkan saudara, lagi susah, lagi krisis, lalu datang hamba Tuhan ke rumahnya, minta makan. Ya kan? Kalau kita dalam posisi seperti ini, kuduga, bingung kita. Mau ngasih salah, mau tidak ngasih, semua kita serba kebingungan. Tapi coba kita lihat janda di Sarfat ini. Waktu Elia berkata, "Lakukanlah, Tuhan pasti memberi mujizat dan pemeliharaan." Waktu dia dengar firman Tuhan dari Elia demikian, dia taat, dengan iman dia lakukan. Walaupun sebenarnya belum ada kepastian akan terjadi hal demikian. Tapi karena dia melakukan dengan iman, dengan penuh ketaatan, dia percaya bahwa apa yang dikatakan Nabi Elia pasti terjadi. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat nats ini, kemudian perempuan tersebut melakukan, lalu apa yang terjadi? Mujizat terjadi, mujizat pelipat gandaan terjadi. Minyak dan tepung dalam buli-buli itu
tidak kehabisan sampai tiba turun musim hujan beberapa tahun kemudian. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari? Mungkin kita pernah dalam kondisi kekurangan keuangan. Setuju? Kita pernah mungkin mengalami dalam krisis. Tapi ada teman kita minta tolong sama kita. Tolong dong, kasih aku apa dan lain sebagainya. Kemudian bisa jadi kita ngoceh. Setuju nggak? Aku aja dalam kekurangan. Aku aja dalam kesulitan. Tetapi kalau kita belajar kepada janda di Sarfat ini, kalau kita mau memberi sekalipun kita dalam kekurangan, kita melakukannya dengan penuh iman bahwa di balik kekurangan yang kita miliki, kalau kita menabur ada berkat Tuhan, percayalah itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Coba bayangkan kalau janda di Sarfat ini tidak mau taat, tidak mau melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia, mati nggak mereka? Mati. Karena habis terjadi apa-apa lagi. Tapi karena dia taat, memiliki iman untuk melakukannya, maka mujizat terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarganya. Bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari, tetapi terus berkelanjutan. Mujizat itu sampai tiba musim penghujan katanya. Kurang lebih 3,5 tahun. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dalam kekurangan, sekali lagi, butuh perjuangan untuk menabur. Setuju? Butuh perjuangan untuk memberi yang terbaik. Butuh perjuangan untuk mau berkorban. Karena selalu kita melihat dengan mata iman kita, saya pun kekurangan. Saya pun tidak punya apa-apa. Sehingga itu menjadi dalil, menjadi alasan bagi kita untuk tidak menabur. Sehingga kita terus dalam kemiskinan. Kita terus dalam kesusahan. Tetapi waktu kita dengar firman Tuhan ini, belajar dari jemaat di Filipi tadi dan juga janda di Sarfat ini, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menabur. Kalau walaupun kita dalam kondisi kekurangan keuangan. Asal kita mau dan melakukannya dengan iman, percayalah Tuhan memberi berkat dalam hidup kita. Yang tadinya mungkin kita makan gorengan, tapi karena kita lihat ada bangun keramik, ada bangun apa di gereja ini, kalau kita berkorban, yes, untuk Tuhan kulakukan. Percayalah kalau itu kita lakukan dengan iman, dengan penuh ketaatan akan Tuhan, bukan Pak Alki yang balas perbuatan kita, bukan hamba Tuhan, tetapi Allah yang kepadanya kita menabur dan melayani, itulah yang membalas taburan kita. Amin. Jadi kalau kita ingin keluar dalam kondisi kesulitan keuangan dari saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja yes, menabur yes, investasi yes, dan lain sebagainya. Segala upaya bisa saja kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak mau ambil alih untuk mendukung pelayanan menabur dalam hal keuangan, percayalah bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Maka bagi saudara, anak-anak muda saya dorong, mungkin waktu kita menabur tidak langsung kita terima. Tetapi di kemudian hari, apa yang kita lakukan pada hari ini, Tuhan perhitungkan sebagai langkah iman, dan Dia akan memberikan keberhasilan dalam hidup Anda. Tetapi sekali lagi, jangan pikir tunggu banyak uang dulu. Pikirkan apa yang bisa kita beri, apa yang bisa kita tabur untuk mendukung pelayanan, untuk mendukung kehidupan hamba Tuhan. Amin. Saya dulu sedikit kesaksian ya, kerja di properti, saya dulu udah banyak pengalaman kerja. Pernah kerja di BUMN, tahu BUMN kan? Apa itu BUMN? Salah, persis saya, Badan Usaha Milik Namboro. Markooperasi, ya kan? Saya pernah markooperasi hampir 2 tahun. Kemudian setelah markooperasi jadi wartawan, ya kan? Habis setelah wartawan jadi kerja di properti. Bayangkan kalian 4 bulan sebagai pemula, namanya pemula, nggak bisa menjual apa-apa. Ilmu juga masih kurang, pengetahuan jadi masih kurang dalam hal pemasaran. Waktu itu saya ingat, kita mau gereja. Saya ingat betul. Uang saya di dompet tinggal 50.000. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya udah hitung-hitungan dengan logika saya. Tapi saya digerakkan Tuhan untuk menabur yang 50.000 ini, dipersembahkan utuh dalam ibadah waktu itu. Tapi pikiran saya, memberogoti saya, nanti kau makan apa? Nanti kau habis ini kau pulang di mana? Tapi tekanan, ya ada kesan, taur semuanya. Kalau saudara, gak kupikir panjang, waktu persembahan ku ambil 50, gak kutukar, ku ambil, ku beri langsung dengan iman. Besoknya langsung dapat telepon, Pak Adi, rumah di blok sekian-sekian sudah laku 1 katanya. Dengan iman saya tabur dalam kekurangan 50.000. Tahu saudara, kalau di perantauan itu properti 1 rumah berapa? 800 juta. Dapat 3% ke perusahaan kita, ke bagian PT kita. Dari 3% kita dapat 0,6%. 3% dari 800 juta berapa? 24 juta kan?
24 juta kali 0 kali 6% berapa? 60% lah dari 24 juta itu menjadi bagian kita. Jadi kurang lebih dapat waktu itu hampir 12 juta. Bayangkan saudara, saya bisa, waktu itu saudara perempuan saya mau menikah, ya kan sekarang mereka udah di Tebing, saya bisa mendukung pernikahannya waktu itu masih di Bandung. Padahal saya hanya dengan iman menabur uang yang saya miliki waktu itu 50 ribu. Ini bukan saya karang-karang. Itulah menabur dalam kekurangan. Saya langsung mengalami terobosan seketika. Langsung besoknya saya ditelepon, Pak Adi di blok sekian rumahnya sudah terjual di Mekarwangi pada waktu itu. Sudah terjual rumah atas nama Bapak. Selesai. Tapi coba saudara, kalau saya mikir dengan logika, dengan kemampuan saya, ngapain menabur? Besok apa lagi dah? Itu tidak akan menghasilkan mujizat dalam hidup saya. Jadi kalau kita ingin menabur pada saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tunggu kaya. Tidak akan kaya-kaya kalau kita tidak melakukan tindakan iman. Kita sudah bekerja, sudah berjuang, tidak ada progres, tidak ada kemajuan. Barangkali ada sesuatu yang belum kita lakukan. Apa itu? Barangkali untuk menabur, kita masih hitung-hitungan. Kita masih menggunakan logika kita, rasio kita, sehingga kita tidak pernah memberi yang terbaik dalam kondisi keterbatasan kita. Hari ini, saya tantang seluruh umat Tuhan yang ada di sini. Amin? Pak, nggak usah saya kaya, Pak. Itu beda. Nggak usah saya diberkati, Pak. Itu beda. Tapi saya percaya kita dipanggil harus terberkati. Amin? Tapi ada bagian kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Belajarlah menabur, walaupun kita masih dalam kondisi kekurangan secara materi. Ya Desia, udah kau lihat pelayanan di gereja, jangan jajan ada. Tapi untuk memberi yang terbaik di gereja tidak ada. Lakukan itu, kau akan berbeda dibanding yang lain. Sebab apa? Pembelaanmu bukan datang dari sekitarmu, tapi yang punya langit dan bumi. Dia yang membackup hidupmu. Itu yang mau saya lakukan. Saudara, saya kalau hari Minggu, kalau nggak di sini, ibadah di Siantar Plaza. Saya senang sekali. Mereka itu mau membangun gereja, kurang lebih hanya tanahnya aja 1 M. Saya sudah bilang sama istri saya, pokoknya kita harus beri yang terbaik. Setiap kali hari Minggu itu selalu ada untuk pembangunan gereja. Masih kemarin diinformasi masih 700 juta katanya, kurang lagi 300 juta GBI Siantar Plaza. Tapi 1 tahun kami di situ selalu aktif, termasuk mendukung persembahan pembangunan gereja. Kami percaya taburan yang kami lakukan itu tidak sia-sia. Kurang lebih 300 juta lagi. Saya bilang sama istri, gas supaya ada berkat Tuhan. Kalau kami hitung, kami juga punya banyak kebutuhan. Setuju enggak? Punya banyak keluaran. Tapi kami mau Allah pemilik langit dan bumi itu, itulah yang membela kami, yang memelihara kami, yang memberikan kekayaannya dalam hidup kami. Itu yang ku mau. Maka aku selalu belajar terlibat untuk memberi yang terbaik. Awal tahun, tanpa ada instruksi, ku bilang sama istri, ya kan? Ambil amplop di gereja. Kita kasih yang terbaik persembahan awal tahun. Nggak ada yang nyuruh. Nggak perlu diajarkan. Karena kenapa? Saya mau apa yang saya lakukan dengan iman, dengan penuh ketaatan. Tuhan backup hidup saya, anak saya di kemudian hari. Apakah saya memberinya sesudah kaya? Enggak, saudara. Sekarang pun masih dalam proses. Tapi saya percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi keperluanku, apa yang menjadi kebutuhan rumah tanggaku. Karena aku pun belajar untuk menabur. Amin. Ini soal uang sensitif. Langsung kita berat untuk mendengarnya. Ya kan? Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kalau kita ingin diberkati dalam hal keuangan, taburlah uang. Karena apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai, kata Alkitab. Coba kita lihat ya. Dalam Lukas 6 ayat 38, satu orang baca sambil saya minum, supaya ada tenaga lagi. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu tataran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan curahkan ke dalam tibaanmu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, berilah maka kamu akan. Kalau kita menabur uang, maka kita akan mendapatkan berkat keuangan. Kalau kita menabur senyum, maka kita akan mendapatkan berkat senyum. Ya, misalkan kita senyum ke orang, pasti dia balas, kecuali aneh dia. Tapi jangan setiap ada ini kita jalan, setiap kali kita jalan, lama-lama kita diangkut ke rumah sakit, ya kan? Apa yang mau saya bilang? Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Setuju?
Kalau kita menabur kebaikan, maka kita dapat kebaikan. Kalau kita menabur berkat keuangan, maka kita akan mendapat berkat keuangan. Ada lagu kalau orang-orang di Lapo suka menyanyi, "Mau sinua kacang, kacang donatu. Mau sinua nadenggan, saya nadenggan do naro." Hai bahini dan lain sebagainya. Kan ada lagu itu kan, udah mana denggan dan lain-lain. Kalau kacang kita tanam, nggak mungkin kita menuai jagung. Kacang buahnya yang kita panen. Kalau kita menabur berkat keuangan saudara yang dikasihi Tuhan, maka saudara akan mengalami terobosan dalam hal keuangan. Kalau kita menabur materi dengan saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan menabur berkat materi. Sekali lagi, kenapa kita tidak mengalami terobosan dalam hal keuangan? Jangan-jangan selama ini kita adalah orang yang pelit. Sama-sama katakan, saya orang yang tidak pelit. Jangan-jangan selama ini kok hidup kita, usaha kita tidak maju, ekonomi kita tidak maju, keluarga kita kok tidak ada progres dalam hal keuangan. Jangan-jangan selama ini kita selalu mengadakan perhitungan kalau ada taburan untuk pelayanan-pelayanan di gereja. Jangan-jangan kita selalu perhitungan. Tapi Alkitab berkata, berilah maka kamu akan diberi. Coba kita lihat teksnya ya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan. Tahu maksudnya? Pernah kita mengisi jagung ke dalam karung? Mungkin kita udah merasa penuh, tapi kita goncang lagi kan? Supaya turun lagi ke bawah. Saat kita goncang lagi, kita sudah padatkan lagi. Kita goncang lagi supaya karung itu menjadi padat dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menabur dalam hal keuangan, percayalah, berkat itu akan kita terima secara melimpah dalam hidup kita. Bahkan kita kadang-kadang akan terkejut. Dari mana lagi nih? Nggak pernah kita pikirkan, nggak pernah kita duga. Tetapi selalu ada berkat materi yang datang dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Tetapi sekali lagi, lakukan dengan iman. Sekalipun dalam kondisi kekurangan. Terobosan akan terjadi dalam keluarga kita di bidang keuangan. Dipadatkan katanya. Di kampung saya kalau panen jagung, digoncang lagi dia. Supaya timbangannya berat katanya. Seperti itulah gambaran berkat yang akan kita terima kalau kita berani menabur, terutama dalam hal keuangan. Jadi anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, kalau kau ingin berhasil dalam hidupmu, diberkati dalam keuangan, jangan pelit. Amin. Maka sama katakan, saya tidak pelit. Supaya saya diberkati Tuhan dalam hal keuangan. Besok traktir saya. Saya bilang sama mahasiswa, kalau sungguh-sungguh kalian sampai-sampai tidak makan, datangi saya. Siapa tahu bisa saya beri sekali makan. Tetapi dalam sungguh-sungguh, jangan pula saya dikerjain. Adanya uangnya kan begitu kan? Pak, aku tidak makan Pak. Itu berbohong itu. Tapi kalau sungguh-sungguh tidak ada lagi, artinya kiriman dari orang tua pun tidak ada, tidak sanggup lagi. Nah segera datangi saya. Nggak perlu kutanya istriku untuk hal-hal demikian, langsung kuputuskan waktu itu, ya kan? Kenapa? Karena saya juga ingin diberkati Tuhan. Apa yang saya khotbahkan ini, saya pun harus mengalaminya. Itu yang belajar saya lakukan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan pelit, jangan kikir. Tuhan membenci orang yang kikir. Jadi sekali lagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menaburlah dalam hal keuangan kalau kita ingin diberkati dalam hal keuangan. Nah, yang berikutnya, kepada siapa kita perlu menabur? Kan tadi kan pelayanan misi dan lain sebagainya. Kepada hamba Tuhan pun perlu kita menabur. Satu kali, saya lagi makan di BPK di Bandung ya, bukan di sini. Makan di BPK di Bandung. Saya tahu orang yang datang itu adalah hamba Tuhan, ya kan? Nah, teman-teman memperkenalkan apa yang kulakukan. Ini bukan menceritakan kebaikan yang saya lakukan, tapi itu saya lakukan karena di kemudian hari saya mendapat berkat dan mujizat. Saya tahu dia hamba Tuhan, tapi pura-pura aku ke kamar mandi, ya kan? Padahal aku ingin membayarkan makanan satu keluarga. Apakah waktu itu saya dalam kondisi keuangan melimpah? Enggak, belum PNS, ya kan? Masih pelayan Tuhan juga, uang juga terbatas, tapi aku digerakkan Tuhan. Tabur, kata Tuhan, tabur kepada dia. Kau diberkati Tuhan. Kalau saya pikir lama-lama nggak jadi, uangku juga nggak ada. Di situ Tuhan bergerakkan, di situ Tuhan beri kesan, jangan tahan-tahan, langsung tindakan. Karena kalau kita sempat menahan, kemudian kita akan berpikir nggak jadi. Karena mulai kita hitung-hitungan, belanja sambal, belanja minyak, belanja ini dan lain sebagainya, membuat jadi tidak
jadi. Di situ Tuhan gerakkan, langsung lakukan, jangan tahan-tahan. Percaya kalau itu kita lakukan dengan kasih, dengan penuh iman, walaupun kita dalam kondisi kekurangan, Tuhan yang buka berkat dalam hidup kita, terutama di bidang keuangan. Kenapa kita perlu menabur berkat selain untuk misi tadi, untuk hamba Tuhan? Mari kita buka dalam Galatia 6 ayat 6-7. Satu orang baca. Galatia 6 ayat 6-7. Satu orang Bapak Ibu. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Ya, saya dulu digembalakan oleh ada bapak rohani saya, kemudian bergereja dalam satu gereja lokal GBI di Bandung. Saya pegang firman Tuhan ini. Saya tidak pandang hamba Tuhannya, tapi saya lihat dia sebagai hamba Tuhan yang sudah mendidik dan mengajar saya. Kalau ada berkat saudara yang dikasihi Tuhan, saya pun belajar untuk menabur, memberi yang terbaik selain dari persembahan, karena saya mau saya yang diberkati Tuhan. Terus saudara, di tempat ini jangan kita lihat hamba Tuhan yang melayani kita, misalkan sudah ini, dan lain. Itu bukan urusan kita. Sudah banyak uangnya, sudah PNS dan lain. Itu bukan urusan kita. Kalau Bapak Saudara merasa terberkati di gereja ini oleh pelayanan hamba Tuhan, saudara boleh menabur. Amin. Saudara boleh menabur dalam hal keuangan. Karena kenapa? Dikatakan kalau seorang petani, dia layak mendapat upah dari hasil pertanian. Kalau ada seorang hamba Tuhan melayani kita, lalu kita diberkati, bertumbuh dalam pelayanannya, jangan lupa, kalau kita mau diberkati dalam hal materi, beri taburan untuk hamba Tuhan itu. Pak, tapi uang saya nggak ada. Tuhan nggak nanya banyaknya. Tapi soal ketulusan dan memberi yang terbaik dengan iman, baru Tuhan memberkati Anda. Sebagai mahasiswa, Alkitab sudah jelas mengatakan, lebih baik memberi daripada menerima. Jangan selalu kita berkata, apa yang bisa kuterima? Tanyakan dirimu, apa yang bisa kita kutabur untuk pelayanan di gereja, untuk hamba Tuhan. Pikirkan semua itu. Kalau kita melakukannya dengan penuh iman dan ketaatan, percayalah Tuhan yang memberkati kita. Amin. Sekali lagi mau mengalami terobosan dalam hal keuangan? Amin. Maka apa jawabannya? Menaburlah dalam keuangan. Ya, jangan, kalau Tuhan gerakkan, jangan tahan-tahan. Saudara pasti diberkati Tuhan. Ini bukan kata saya. Kalau kata saya bisa ngarang-ngarang. Setuju? Tapi di firman Tuhan yang bilang supaya kita mengalami terobosan dalam hal keuangan. Sekarang kita loncat ke Hagai 1 ayat 5. Hagai dalam perjanjian baru, amin? Oh, perjanjian lama. Oke, coba Hagai 1 ayat 5. Jadi kemana lagi kita menabur? Satu ke misi, ke hamba Tuhan yang mengajar dan melayani kita. Yang berikutnya itu adalah ke pembangunan rumah Tuhan. Saya sudah merasakan, saudara. Saya dulu melayani, ada satu keluarga di Bandung, saya sungguh-sungguh melayani. Lalu kata beliau terberkati, kemudian dia sampai bisa beli rumah. Tapi apa yang dilakukan sebelum dia beli rumah? Setiap kali saya datang ke rumahnya, ya kan, dia selalu memberi yang terbaik. Maka selain persembahan di gereja, saya kunjungan ke rumahnya, melayani dia, mendidik dia dalam kebenaran, dia mengatakan dia bertumbuh. Kemudian sampai dia bisa beli rumah. Tapi apa yang dilakukan? Dia selalu sisipkan amplop. Tapi bukan soal uangnya, tapi soal kemauan dia untuk menabur. Dia belum kaya waktu itu, tapi dia selalu belajar memberi dari kekurangan. Pastilah di rumah saya berdoa, Tuhan berkati Koko ini. Dia sudah menabur. Saya tahu, ini bukan karena dia kelebihan uang, tapi saya tahu dia karena ada rindu memberkati hamba Tuhan karena dia sudah diberkati pelayanannya. Berapa tahun kemudian beli rumah, ya kan? Saya sudah beli rumah Om. Kalau di Bandung kita dipanggil Om kan kalau pelayanan, ya kan? Saya sudah beli rumah, tolong didoakan dan lain sebagainya. Dikirim lagi berkatnya, ya kan? Nah, coba kita lihat Hagai 1 ayat 5. Satu orang baca. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaannya. Terus. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang.
Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ya, kita perlu menabur untuk pembangunan rumah Tuhan. Konteksnya pada waktu itu adalah mereka menabur, bukan menabur ke rumah Tuhan waktu itu maksudnya, tapi menabur di ladang. Mereka menanam bibit mereka dan lain sebagainya, tapi tidak pernah ada hasil. Mereka ini orang pemalas enggak? Orang Israel dalam kitab Hagai ini enggak. Mereka adalah orang yang rajin bekerja. Tetapi walaupun mereka giat bekerja, rajin bekerja, tidak pernah membawa sedikit pun berkatnya ke rumah. Karena kenapa katanya? Selalu ada pundi-pundi berlobang. Mereka giat bekerja keras, mereka bersusah payah dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap susah dan miskin. Kenapa? Bukan mereka malas. Tapi jawabannya adalah mereka disibukkan dengan aktivitas mereka dan pendapatan yang mereka peroleh. Mereka hendak gunakan untuk menghabiskan keperluan mereka. Tapi mereka lupa untuk berkontribusi pembangunan bait Allah pada waktu itu yang sudah hancur ketika bangsa Babel menjajah. Maka coba kita lihat di ayat 7. Coba lanjut. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Terus sampai 9. Kau mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya. Pak Pendeta, aku sudah bekerja keras, aku sudah berjuang dan lain sebagainya. Kenapa aku masih miskin? Kenapa aku masih susah? Barangkali saudara hanya menggunakan pendapatan saudara untuk kepentingan saudara. Jadi saudara, selama itu kita akan selalu mengalami kesusahan. Ya kan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam kitab Hagai ini. Mereka bukan orang yang malas, setuju? Kan dikatakan mereka bekerja, menabur katanya. Mereka bukan orang yang malas, mereka adalah orang yang rajin. Tetapi sekerja-kerja kerasnya mereka tidak pernah ada hasil yang mereka bisa bawa ke rumah. Karena kenapa? Semua berkat itu tertahan bagi mereka. Mungkin kita berkata, saya sudah bekerja keras ke ladang siang malam dan lain. Bukan siang malam, malam istirahat. Ya kan? Saya sudah bekerja pulang jam 7 dan lain sebagainya. Kenapa aku masih susah Pak Pendeta? Jangan-jangan ketika ada hasilnya langsung pikirnya apa coba? Aku mau beli ini, aku mau beli ini. Tidak pernah mikir apa yang bisa kuberikan untuk pelayanan di gereja. Selalu berpikir apa yang bisa kugunakan dari berkat yang ada. Maka kalau mahasiswa selalu saya tanya, atau masih ada yang di kelas kakak, seandainya kalian dikasih Tuhan berkat 100 juta, kemana kalian gunakan? Pertama mereka bingung. Bayangkan aja, belum ada uang udah bingung. Belum ada uang, kemana ya? Bingung. Ya kan? Adalah lama-lama mereka tulislah, aku mau beli sepeda motor, aku mau beli ini. Dari sekian mahasiswa yang menjawab, sedikit yang mengatakan, aku beri perpuluhan misalkan, aku beri ucapan syukur, aku beri ini untuk gereja dan lain. Nggak ada saudara. Semua menjawab untuk kepentingan diri. Belum ada aja berkat udah pelit untuk pelayanan. Padahal Tuhan yang mempunyai berkat itu. Belum ada di tangan. Pertama bingung. Saya juga bingung Pak. Maka susah dia diberkati Tuhan. Karena kalau ada dia juga bingung dia mau kemana ini. Ya kan? Dan kalau ada, dia selalu memikirkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Misalkan mahasiswa di situ ada kemana kau gunakan? Langsung traktir pacar. Traktir ini. Tapi nggak berbicara. Pak, aku mau beli keramik. Atau semen satu sak. Nggak ada. Langsung ke pacar, ke ini. Dan lain sebagainya. Itulah yang dialami oleh jemaat bangsa Israel di kitab Hagai. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka diperingatkan oleh Nabi Hagai untuk terlibat aktif dalam membangun rumah Tuhan, terobosan terjadi bagi mereka. Mari kita lihat di ayat 12. Lanjut. Satu orang baca. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang Tuhan disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka, lalu takutlah bangsa itu kepadanya. Syukurnya ketika mereka diingatkan oleh Nabi Hagai mereka bertobat dalam teks ini. Setuju?
Syukurnya waktu diingatkan, oh jangan hasil keringatmu hanya kau gunakan untuk kepentingan dirimu. Jangan apa yang kau peroleh, kau gunakan hanya untuk kebutuhanmu sendiri. Pikirkan rumah Tuhan, katanya. Pikirkan pembangunan bait Allah, katanya pada waktu itu. Syukurnya waktu Nabi Hagai berbicara, mereka mendengar kemudian bertobat. Kemudian nanti kalau kita baca pasal berikutnya, ayat berikutnya, mereka mulai berkontribusi menabur untuk pembangunan bait Allah. Saudara, firman Tuhan ini sudah sampaikan hari ini. Ya kan? Berarti betul kan? Kalau kita ingin diberkati Tuhan, malam mulai pikirkan sebelum pulang, apa yang bisa kupersembahkan untuk pelayanan di gereja ya. Tiba-tiba kau digerakkan beli laptop, ya terserah. Apa yang digerakkan Tuhan, bawa ke sini. Amin. Saya menggugah hati saudara, karena ini kan di mana kita bergereja harus kita bangun, dia ada kepedulian, rasa pemilikan. Amin. Saya di gereja di Santar Plaza itu udah gereja besar, jemaatnya 1.300. Enggak pun saya menabur, cukupnya itu. Setuju enggak? Jemaatnya aja banyak. Tapi saya mau ambil bagian, saya harus diberkati Tuhan. Saya harus dipelihara Tuhan. Tuhan harus menunjukkan berkat pemeliharanya dalam hidup saya. Tapi ada bagian yang saya lakukan, terlibat dalam hal menabur. 3 kali persembahan tiap minggu. Saya ingat pelok coklat untuk pembangunan. Bisa bilang sama istri, beri yang terbaik. Syukurnya istri saya setuju kan? Dia juga perhitungan. Tapi dia setuju. Saya kalau bergereja saudara, saya bagi pengalaman saya. Anak saya masih kecil. Masih bayi, 4 bulan sekarang. Tapi dari rumah aku bilang sama istri, kita persiapkan persembahan anak kita. Karena dia pun jiwa domba di hadapan Tuhan. Kan biasakan kita hanya orang dewasa yang kita siapkan persembahan. Setuju? Anak-anak enggak kita hitung. Enggak kita hitung dia sebagai manusia di hadapan Tuhan. Saya bilang sama istri, kita siapkan persembahan. Dari rumah kami persiapkan, nanti di gereja aku bisikkan ke telinganya. Nak, sekarang waktunya kasih persembahan. Ku kasih persembahanmu ya. Nanti kalau kau besar, kau sendiri yang ngasih. Katanya. Saudara, kalau kita ingin diberkati Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak kekurangan. Setuju? Tetapi apa yang kita tabur adalah sarana untuk mendukung pelayanan. Termasuk kalau ada keperluan untuk pembangunan di gereja, marilah kita terlibat. Tuhan bisa menggerakkan siapa aja. Tapi kalau kita ikut ambil bagian, kita yang diberkati Tuhan. Amin? Nah, mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat Hagai 2, ayat 16 sampai dengan 20. Satu orang baca dengan cepat dengan suara yang keras. Hagai 2, ayat 16 sampai dengan Beginilah firman Tuhan, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 2. Coba, ini kehidupan mereka sebelum menabur. Mereka itu berharap banyak karena mereka udah bekerja keras dan berjuang, tetapi hasilnya tidak ada. Ini dibandingkan dia. So, lanjut bagian berikutnya. Aku telah memukul kamu dengan dengar, hama dan penyakit gandumnya dan segala yang dibuat tangan dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Nah, waktu itu masih keras hati. Tapi setelah diingatkan oleh Nabi Hagai, mereka berubah. Apa yang terjadi? Lanjut. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, diperhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari itu akan mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Amin. Dikomparasikan dia, dibandingkan dia. Sebelum mereka terlibat, bertobat, menabur untuk pembangunan bait Allah, semua mereka mengalami kerugian. Ya kan? Tetapi ketika mereka mulai terlibat, mulai berkontribusi untuk pembangunan rumah Tuhan, apa yang terjadi kata Tuhan? Sama-sama kita baca bagian terakhir tadi, ayat 20. Mulai dari hari ini. Sama-sama kita baca. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Mungkin kita udah berjuang, bekerja keras, tapi selalu ada pengeluaran tidak diduga-duga. Bocor terus. Gak pernah ada hasilnya. Jangan-jangan selama ini kita hanya memikirkan diri kita. Tidak pernah memikirkan pelayanan, tidak memikirkan tempat di mana kita ibadah, tidak memikirkan untuk pelayanan misi dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini kita dengar firman Tuhan, lalu kita bertobat, mulai menabur dalam hal keuangan, termasuk untuk rumah Tuhan, percayalah,
Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada bangsa Israel, mulai hari ini aku akan memberi berkat bagimu. Amin. Semua mau diberkati Tuhan? Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Tapi ingat, menabur. Pak, aku mau berkatnya aja, Pak. Cilaka kawan. Pak, aku mau berkatnya aja, Pak. Menaburnya nantilah itu, Pak. Nggak dapat apa-apa. Dia yang melakukan, dia yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi saudara, anak-anak muda, pikirkan. Mungkin kau nggak langsung menuai hari ini. Tapi walaupun kata teks di sini, di situ kita mulai bertobat melakukan mulai hari ini. Apa katanya? Aku akan memberi berkat. Amin. Nah, yang berikutnya, masih ada waktu. Pelayanan misi kepada hamba Tuhan yang mengajar dan mendidik kita, ya kan? Sampai sekarang, kadang-kadang masih ada orang suka ngirim uang sama saya. Orang yang saya layani dulu. Katanya mereka terberkati. Mereka sekarang diberkati. Kadang-kadang mereka kirim. Bukan soal banyaknya. Tapi soal ketulusan. Tidak melupakan orang yang melayaninya. Nah, menabur untuk pembangunan gereja. Seperti yang dilakukan oleh jemaat oleh bangsa Israel di kitab Hagai. Yang berikutnya adalah menabur untuk orang miskin. Pak, aku aja miskin. Tapi kan di bawah kita masih ada orang lebih susah dari kita. Atau udah kita yang paling susah di dunia ini? Saya percaya kita yang merasa kita yang paling susah. Tapi kalau kita pergi ke jalan sana, ternyata masih banyak orang yang lebih susah dari saya yang tetap butuh pertolongan. Jadi seperti kisah siapa tadi? Janda di Sarpat. Orang kesusahan ditolong oleh orang susah. Dan dia kesusahan, coba Nabi Elia, nggak ada makanan. Tapi dia datang kepada orang susah lagi. Tapi karena dia melakukan dengan iman, dengan penuh ketaatan, dia diberkati Tuhan. Mari kita baca sedikit ayat firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 17. Satu orang baca. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintai Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang balas perbuatannya. Jangan kita merasa udah paling miskin di dunia ini. Oke? Kadang-kadang kita lihat ke langit, ke atas, wah mereka udah punya kereta. Kita lihat lagi lebih ke atas yang punya kereta, lihat lagi ke atas, wah mereka udah punya mobil. Yang punya mobil lihat lagi ke atasnya, wah mereka sudah punya pesawat. Tapi coba kita lihat ke bawah kita, setuju? Fokus dulu saudara, coba cubit dulu kiri kanannya. Ini sedikit lagi nih, cubit dulu kiri kanannya. Saya bukan mendongengi kita, tapi supaya kita ini ya. Oke, kalau kita lihat ke atas kita, wah kita mungkin ada timbul, dia sudah punya sepeda motor, kita belum pun. Lalu yang punya sepeda motor, lihat lagi orang lain yang di atasnya, wah dia sudah punya mobil, saya belum. Yang punya mobil, lihat lagi ke atasnya, waduh dia sudah punya pesawat tempur, saya belum. Itu kalau kita selalu lihat ke atas, di atas kita. Tapi coba kita lihat ke bawah kita. Masih banyak orang yang lebih susah, yang lebih membutuhkan dari kita. Kalau kita ingin menabur, kalau kita ingin diberkati Tuhan, mulailah belajar peduli terhadap mereka. Walaupun sebenarnya kita adalah orang juga yang sangat berkekurangan. Tapi kalau kita lihat ada orang yang sangat membutuhkan datang kepada kita, yang saat itu juga dia harus ada, jangan tahan-tahan. Beri dia berkat. Anda kata apa katanya? Kalau kita menabur kepada orang lemah, orang miskin, kita membuat Tuhan berutang. Hanya dalam nats inilah ada satu catatan, kita bisa membuat Tuhan berhutang dalam hidup kita. Biasanya kan sesama manusia yang berhutang kan? Tidak ada nats lain yang mengatakan Tuhan berhutang. Tapi dalam nats ini, kalau kita menabur kepada orang yang miskin, yang lebih lemah dari kita menghutangi Tuhan. Dan pasti Tuhan tidak mau berhutang. Pasti dia balas perbuatan kita. Dia berkati kita. Maka suatu kali dalam perjanjian baru kan dikatakan, kapan Tuhan engkau haus kami tidak memberi minum? Kapan engkau lapar kami tidak memberi makan? Kapan engkau di penjara kami tidak mengunjungi? Apa kata Tuhan Yesus? Segala sesuatu yang kau lakukan kepada orang yang lemah ini, yang hina ini, engkau sudah melakukannya kepada aku. Jadi, lihat orang di sekitar kita. Kalau kita mampu, beri kepada mereka. Amin. Saya juga udah saya bilang sama istri, nanti kita cari anak kita menabur. Kalau dilihat ada orang di pinggir jalan butuh, jangan kita yang ngasih. Dia yang kita suruh ngasih. Dia belajar menabur. Gitu dia. Nah yang terakhir. Kita senang kalau sudah yang terakhir. Sikap menabur.
Kita baca dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Satu orang baca, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jangan karena, kalau pendeta itu menyinggung saya, nggak enak kok banyak. Berapapun yang saudara tabur, nggak ada efeknya. Tuhan nggak berkenan. Kalau begitu ku kasih lah ini. Yang terpaksanya ku kasih, yang sampai datangnya ke rumah Pak Alki. Kalau nggak ku kasih. Ya kan? Banyak pun yang kita kasih. Kalau karena terpaksa nggak dapat apa-apa kita. Kan sayang. Kita udah kasih uang, tapi kita nggak dapat berkat. Maka kita diajarkan dalam 2 Korintus, berapa tadi? 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan terpaksa, rela dia. Ikhlas dia. Terus apa katanya? Jangan dengan sedih hati. Jangan setelah kita kasih di rumah berbedai. Ay hopetong. Ay husile kono. Ay jamu dan pikir hoko. Nah, pikir dulu. Jangan sedih hati. Jangan taburan itu membuat jadi berantem. Apa yang katanya? Atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maka saya sarankan, bahkan sebelum kita datang ke rumah Tuhan, doakan persembahanmu di rumah. Tuhan, kiranya persembahan yang kutabur ini menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Bisa dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu. Aku menabur dengan sukacita, dengan ikhlas. Sebenarnya dari rumah pun kita harus siapkan. Kalau kita ingin memberkati hamba Tuhan, dari rumah udah kita doakan semalam-malam. Kalau Daud berkatakan, semalam-malam aku mengatur persembahanku katanya. Jadi, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, dengan sukacita. Saya percaya sekali lagi banyak yang bisa kita tabur. Tapi kita mau mengalami terobosan dalam hal keuangan, maka taburlah keuangan. Sekalipun mungkin secara ekonomi kita masih sulit. Kita mungkin bukan orang malas, tapi kok nggak ada berkat, nggak ada kemajuan, nggak ada progres. Jangan-jangan selama ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kalau ada berkat saudara, taburlah untuk hamba Tuhan, taburlah untuk misi, taburlah untuk pembangunan gereja, taburlah untuk orang susah. Amin. Maka percayalah, surga yang backup saudara, surga yang tidak terbatas itu yang membackup saudara. Saya pun mau mengalaminya. Amin. Bayangkan kalau semua jemaat di tempat ini sepakat bekerja sama melakukannya, maka percaya segala keperluan yang dibutuhkan dalam pelayanan di tempat ini akan segera berkembang. Kalau Tuhan sudah lihat kesatuan hati, jemaat pun akan semakin datang ke tempat ini. Amin. Siapa yang mau diberkati dan mengalami terobosan dalam keuangan? Saya pun mau, maka saya angkat tangan. Tapi ada bagian kita, ada bagian saya menabur dalam hal keuangan. Tapi jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela dan sukacita.